manusia sulit untuk diselesaikan. Minimnya bukti dan juga sulitnya mencari bukti baru menjadi penyebab sulitnya kasus HAM diselesaikan pada waktu kejadian yang sudah sangat lama. HR Prasetyo mengatakan ada beberapa Informasi lainnya, Komnas HAM menerima banyak laporan pelanggaran HAM yang dilakukan Polri. Presiden meminta Polri memperbaiki kinerja. Presiden meminta Polri untuk perbaiki kinerja terkait dengan banyaknya laporan menggunakan asumsi atau opini. Sejak menjelang era reformasi, sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98 hingga penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa, kasusnya masih menggantung. Pelanggaran HAM yang marak terjadi di Indonesia, menurut saya sangat-sangat tidak baik. Karena apa? Itu merupakan salah satu tindakan merampas hak seseorang. Coba kita lihat dari salah satu contoh yang marak terjadi di Indonesia, yaitu pembunuhan, yang dimana si pelanggar tersebut sudah mengambil atau merampas hak seseorang, yaitu hak untuk hidup. Maka di sini perlu tindakan tegas dari para penegak hukum untuk mencegah hal tersebut. Mungkin itu sih menurut saya, Kak. Saya baik. Menurut saya pelanggaran HAM di Indonesia itu terjadi terutama pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan dan hak hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga pelanggaran seperti ini seharusnya lebih diperhatikan dengan benar, dan setiap orang seharusnya lebih saling menghormati dalam hal apapun dan mengerti atas hak dan kewajibannya masing-masing. Di Indonesia ini kan banyak kasus-kasus pelanggaran HAM. Belum lagi kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Jadi menurut saya, para penegak hukum di Indonesia itu seharusnya lebih berperan lebih tegas lagi dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Jika para penegak hukum di Indonesia itu berperan lebih tegas dan lebih baik lagi, pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia itu bisa diminimalisirkan. Para penegak hukum di Indonesia itu bisa memberikan hukuman yang memberikan efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran HAM. Dengan begitu, jumlah pelanggaran HAM di Indonesia bisa kemungkinan berkurang. Tanggapan saya tentang pelanggaran HAM di Indonesia yaitu masih kurang dihargai, apalagi untuk wanita dan anak-anak, karena masih banyak kasus yang mengakibatkan hal buruk bagi wanita dan anak-anak. Contohnya kasus pemerkosaan dan penganiayaan anak-anak. Menurut saya, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu sudah sangat memprihatinkan sekali. Banyak kita temukan berbagai kasus seperti pembunuhan, perampokan, penindasan, atau kasus-kasus yang lain yang mengambil hak seseorang manusia, hak manusia untuk bebas, hak manusia untuk hidup. Kemudian hak asasi manusia ini kan merupakan hak dasar milik manusia dari sejak dia dilahirkan, dan hak ini tidak bisa dibagi, dibeli atau dirampas oleh orang lain. Sebenarnya pemerintah sudah banyak melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM di Indonesia, seperti banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, tetapi dalam prakteknya itu masih kurang ketat, sehingga praktek pelaksanaannya itu kurang maksimal. Itulah sebabnya ada beberapa kasus yang masih belum bisa terselesaikan.
Baiklah, dalam suatu perkara selalu ada pro dan kontra. Berdampak positif atau negatif setiap pelanggaran pasti akan mendapatkan sebuah hukuman maupun denda. Dan dalam bentuk hukuman atau denda itulah yang tidak secara langsung dapat berdampak positif, yaitu dapat menimbulkan efek jera bagi oknum yang telah atau belum melakukan pelanggaran HAM. Itulah dampak positif pelanggaran HAM bagi orang lain. Sekian, terima kasih. Menurut pendapat saya, dampak positif pelanggaran HAM untuk orang lain itu bisa memberikan pelajaran kepada orang lain maupun kepada kita semua untuk tidak melakukan pelanggaran HAM tersebut. Dan juga kita itu akan lebih berhati-hati dalam bersikap, berbicara, bersopan santun dengan orang lain. Dalam artian, kita itu tidak akan semena-mena kepada orang lain. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan tali persaudaraan. Baik, mengenai dampak positif pelanggaran HAM bagi orang lain, tentu ada dampak positifnya. Tidak selamanya pelanggaran HAM itu berdampak buruk bagi orang lain, tentu ada dampak positifnya. Terutama dapat memberikan pelajaran bagi kita semua agar tidak melakukan suatu pelanggaran HAM tersebut. Begini Kak, jika si pelanggaran HAM tersebut melakukan suatu tindak kejahatan, tentunya yaitu melanggar hak asasi manusia, maka orang tersebut akan diberi sanksi berupa hukuman ataupun denda. Maka dari situlah si pelaku atau oknum tersebut akan timbul efek jera pada dirinya, atau orang yang mendengar atau melihat suatu sanksi tersebut akan memberikan efek jera pada dirinya, takut untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan seperti pembunuhan, pelecehan, atau pelanggaran HAM yang lainnya. Menurut saya sih seperti itu Kak, dampak positifnya ada.